Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum keuangan negara dalam konstitusi. Kalau kita berbicara tentang keuangan negara, maka ini hal yang sangat penting, yang sangat urgent untuk dibahas sehingga erat kaitannya dengan konstitusi. Maka setiap membahas satu titik hukum atau bidang hukum tertentu, seyogyanya kita kaitkan atau digali secara detail dari konstitusi sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Itu sudah jelas, karena yang menyangkut hal yang penting dalam suatu negara, tentunya kita harus merujuk kepada undang-undang ataupun norma hukum yang ada. Mari kita melihat dalam pasal 23 Undang-Undang 45. Sebelum diamandemen, kita ketahui bersama bahwa hanya terdapat satu pasal dan 5 ayat pada pasal 23 Undang-Undang 45 tersebut. Dan ini diatur masih sangat terbatas. Sehingga nanti pada amandemen ketiga tahun 2001 baru terelaborasi dengan baik undang-undang tersebut. Tentunya dia lebih luas dan lebih memadai. Karena kita bisa buktikan atau bisa kita lihat dalam hasil amandemen undang-undang tersebut, yaitu berkembang menjadi 8 pasal dan 12 ayat yang tadinya hanya 1 ayat dan 5 pasal. Ketika di amandemen, maka dia berkembang menjadi 8 pasal dan 12 ayat. Ternyata konstitusi itu hanya mengatur hal-hal yang esensi, yang sangat fundamental dalam kehidupan suatu negara. Kemudian, berbicara tentang keuangan negara ini, ternyata diatur pula dalam forum konstitusi. Ini tentunya, kenapa demikian? Karena berbicara tentang keuangan negara itu hal yang sangat penting, yang sangat urgent, sebagaimana saya sudah kemukakan tadi. Soal tata kelola keuangan negara ini itu diatur dalam forum konstitusi. Karena eksisnya suatu negara itu tergantung daripada tata kelola keuangan yang baik dan memadai. Tentunya kita bisa membayangkan ketika suatu negara itu tata kelola keuangannya buruk. Tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa negara tersebut akan mengalami yang namanya kemunduran. Artinya, tata kelola keuangan suatu negara itu sangat penting sehingga ada aturan main, ada rujukan pengelolaannya yaitu norma hukum yang ada. Manakala tata kelola keuangan negara ini dikelola dengan profesional baik dan memadai, maka negara itu tentunya akan mengalami yang namanya kemajuan. Nah, mari kita melihat secara detail lagi substansi ataupun artikulasi daripada undang-undang ataupun pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan secara lengkap, baik saya akan bacakan bunyi dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, yaitu APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bunyi pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya mari kita mengkaji secara dalam lagi daripada makna pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Di sana dikatakan bahwa APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara. Wujud itu berarti nyata ataupun konkret. Bagaimana dikatakan APBN itu merupakan wujud daripada pengelolaan keuangan negara? Anggaran, pendapatan, dan belanja itu konkret. Karena kita tahu persis bahwa pendapatan negara itu tentunya sumber terbesarnya dari pemasukan pajak. Ini menjadi sumber pemasukan ataupun pendapatan negara yang tentunya jelas dari mana sumber pendapatannya, kemudian berapa jumlahnya. Demikian pula tentang belanja negara. Artinya kita tahu persis berapa jumlah yang mau dibelanjakan dan bidang ataupun sektor-sektor apa saja yang menjadi sasaran daripada anggaran belanja negara tersebut. Artinya APBN ini sifatnya konkret. Kemudian di sisi yang lain adalah keuangan negara. Keuangan negara ini bersifat abstrak. Kenapa kita katakan keuangan negara ini sifatnya abstrak? Sangat berbeda dengan APBN yang bersifat konkret. Mari kita melihat ya. Ketika kita berbicara keuangan negara, maka rujukannya adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan seterusnya. Di sini ada dikatakan hak dan kewajiban negara. Nah, mari kita melihat hak dan kewajiban itu dikatakan abstrak. Yang mana yang dikatakan hak negara? Hak negara adalah untuk mengelola sumber-sumber yang ada, termasuk sumber-sumber pajak yang menjadi kewajiban rakyat dalam hal pengelolaan sumber-sumber yang ada tersebut, itu menjadi pemasukan negara. Nah, ketika dia terjelma ke dalam pemasukan negara, maka menjadi anggaran pendapatan. Demikian juga kewajiban negara itu masih bersifat abstrak. Kenapa dikatakan kewajiban itu bersifat abstrak? Karena kewajiban negara adalah merupakan tanggung jawab negara terhadap baik itu kesejahteraan, baik itu perlindungan, baik itu kecerdasan bangsa. Ini adalah merupakan kewajiban negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap rakyat negara ini, terhadap masyarakat. Nah, ketika dia sudah menjadi belanja negara yang terjelma menjadi APBN itu konkret, sehingga kewajiban negara misalnya tentang negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya bahwa ada kewajiban negara untuk
keamanan daripada seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Konkretnya itu berwujud menjadi anggaran pertahanan keamanan. Artinya jelas jumlah anggarannya, kemudian sektor pertahanan keamanan untuk menjadi pembelanjaan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dalam undang-undang. Contoh yang lain, bahwa amanah undang-undang negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kewajiban yang tadinya masih bersifat abstrak, kemudian ketika diejawantahkan dalam belanja negara, maka keluarlah anggaran kepada sektor pertahanan, sektor pendidikan. Karena amanah undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka realnya atau konkretnya belanja negara yaitu menjurus kepada sektor pendidikan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang APBN dan keuangan negara, ada lagi yang lebih luas lagi makna daripada pengelolaan keuangan negara ini, yang lebih abstrak lagi, yaitu yang kita kenal dengan kekayaan negara. Kekayaan negara itu masih berupa hal yang terpendam di bumi Indonesia. Misalnya yang masih kekayaan negara yang terpendam di laut, sumber daya ikan, itu masih bersifat ataupun kekayaan negara. Demikian pula sumber-sumber yang lain, sumber hutan, sumber pertambangan yang masih berada di perut bumi, yang belum dikelola, maka itu masih merupakan kekayaan negara. Nanti ketika dikelola, maka itu menjadi sumber-sumber pendapatan negara yang terangkum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga dia menjadi konkret. Tetapi kalau masih bersifat keuangan dan masih bersifat kekayaan negara, itu masih bersifat abstrak. Sekarang jelas bagi kita bahwa APBN itu bersifat konkret, keuangan dan kekayaan negara bersifat abstrak. Mari kita melihat dari sisi yang lain tentang pengelolaan keuangan negara ini. Nah, keuangan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara. Tentunya ini terpisah daripada APBN tadi yang kita bahas bersama. Untuk pengelolaan daripada semuanya sumber keuangan dari negara itu, tetapi secara terpisah pengelolaannya, karena di sana juga di badan usaha milik negara sudah ada ketetapan undang-undangnya, aturan mainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Nah, dalam sesi kali ini saya coba melihat dari dua sisi tentang badan usaha milik negara ini. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara berbentuk persero dan badan usaha berbentuk perum, perusahaan umum. Nah, persero ini ciri-cirinya adalah, atau perbedaan kita bisa membedakan dengan perusahaan umum. Kalau persero itu harus tata kelolanya 51% merupakan saham negara. Iya. Artinya apa? 51% ini saham milik negara, berarti negara masih punya fungsi kontrol terhadap pengelolaan persero dari BUMN tersebut. Sehingga negara masih terkait di dalam pengelolaan persero tersebut. Nah,
di dalam soal badan usaha milik negara ini terjadi yang namanya desentralisasi. Yang kita ketahui selama ini bahwa desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan terhadap wilayah-wilayah teritorial yang kita kenal dengan desentralisasi teritorial, yaitu karena tidak mungkin negara yang begini luas itu dikelola seluruhnya oleh pusat, tetapi sebagian pengelolaan negara ini diserahkan kepada wilayah-wilayah pun, daerah-daerah itu yang namanya desentralisasi teritorial. Tapi yang kita bahas kali ini bukan masalah desentralisasi teritorial, tetapi yang namanya desentralisasi fungsional yang sedang kita bicarakan tentang BUMN. Nah, kemudian itu kita berbicara persero, ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan umum. Itu bisa 100% menjadi milik privasi, ya, swasta. Nah, adapun perbedaan-perbedaan lain bahwa kalau dia persero, tujuan sekundernya itu yaitu melayani tujuan utama ataupun tujuan primernya itu adalah mencari keuntungan. Ini kalau persero, ya. Kemudian tujuan sekundernya itu melayani kepentingan rakyat. Nah, mari kita melihat perbedaan dengan perusahaan umum. Yaitu kalau perusahaan umum tujuan primernya adalah melayani kepentingan rakyat. Sebaliknya daripada persero. Sedangkan tujuan sekundernya adalah mencari keuntungan. Nah, dalam pengalihan dari keuangan negara kepada pihak badan usaha ini, itu terjadi yang namanya transformasi hukum. Sehingga di sini ada soal-soal yang muncul ke permukaan dalam hal BUMN ini. Barangkali karena waktu terbatas, kemudian inilah yang bisa saya paparkan dalam SUA kita kali ini. Semoga manfaat. Untuk pengembangannya masih banyak literasi yang menjadi kajian-kajian hukum. Kita bisa bersama-sama mengelaborasi dalam hal memahami tentang hukum keuangan negara dalam konstitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya cukupkan sampai di sini. Saya Samedan Munggeli, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.